wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Encik-encik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi dalam pencerahan, iaitu mendengar, cerdas dan faham. Untuk itu Tok Wan Channel pada hari ini mengundang beberapa tokoh dari organisasi kemasyarakatan Provinsi Riau ini dalam mencermati perkembangan Provinsi Riau, terutama menyangkut masalah perkembangan politik pemilu Pilkada 2024. Cincin tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita melihat perkembangan pada hari ini di Provinsi Riau dalam rangka menghadapi Pilkada 2024 ini, adanya peminat-peminat atau orang-orang yang akan maju bertarung dalam pemilihan gubernur yang akan datang, termasuk juga dalam rangka pemilihan kepala daerah, iaitu kabupaten kota di Provinsi Riau ini. Kita tahu bahawa Riau merupakan daerah Melayu yang tidak terlepas kaitannya bagaimana kemelayuan itu harus tercermin oleh sikap pemimpin-pemimpin yang kita pilih. Untuk itu tidak sembarangan yang akan maju menjadi gubernur Riau dan menjadi wali kota, bupati, kalau tidak memahami masalah kemelayuan. Riau merupakan daerah yang tetap berpegang kepada nilai-nilai budaya Melayu itu. Untuk itu saudara sekalian, kita mendengar sekarang ini banyak pandangan-pandangan dari masyarakat. Ini harus kita merubah cara pandangan masyarakat. Masyarakat menganggap bahawa yang akan maju dalam pemilu atau pilkada itu adalah orang-orang yang punya uang yang banyak. Siapa yang punya uang, itulah yang akan jadi. Cara berpikir ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya Melayu kita. Bagaimanapun orang Melayu memandang bahawa menjadi pemimpin itu sosok yang betul-betul mencerminkan kepribadian dan akhlak yang moral yang tinggi, yang tahu dengan adat istiadat, yang tahu dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Melayu itu sendiri dalam memimpin daerah kita ini. Untuk itu saudara sekalian, kita harus mencegah adanya money politik dalam pilkada yang akan datang. Kita tidak ingin Riau ini dipecundang oleh orang-orang yang aventurir, ingin maju menjadi gubernur dengan tujuannya lain tidaklah untuk mencari kekayaan dan membuat proyek-proyek yang gunanya untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan masyarakat atau rakyat. Untuk ini perlu kita perbincangkan pada hari ini sekalian, dan sengaja kami mengundang beberapa orang tokoh di Provinsi Riau ini, baik dari lembaga adat maupun dari Majlis Ulama, kemudian begitu juga dari organisasi-organisasi kemasyarakatan, apakah Muhammadiyah, NU. Kita ingin bersatu menyikapi Pilkada Riau 2024. Bersatunya kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Oleh kerana itu, Tok Wan Channel ini adalah merupakan memberikan pencerahan, iaitu mendengar, cerdas dan faham oleh kita semua apa yang kita bicarakan pada hari ini. Baik, oleh kerana itu saya perkenalkan satu persatu pada hari ini yang akan memberikan pandangan ke depan terhadap pelaksanaan pilkada di Provinsi Riau ini dan bagaimana pandangan mereka. Nanti kita minta mereka yang akan menyampaikannya. Pertama saya perkenalkan, kita tentu sudah tahu dan anak jati Riau ini Datuk Taufik Ikram Jamil. Beliau seorang sastrawan. Saya perkenalkan Datuk. Assalamualaikum Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kemantuk ya. Baju Melayu tetap melekat terus Datuk kita ni, ya tak? Ciri khas Ketua Harian Lembaga Adat Riau. Kemudian juga saya mengundang tokoh kita juga di Riau ini dari organisasi kemasyarakatan yang sangat menentukan di Riau ini, yaitu dari Muhammadiyah, Ketua Muhammadiyah Wilayah Riau, yaitu Dr. Hindri Syayuti. Assalamualaikum Pak Hindri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kemudian juga kita undang Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau,
yang mewakili Dr. Haider, yaitu Jupendri, dan beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Riau. Assalamualaikum Pak Pendri. Sehat ya? Kemudian juga kami undang kesempatan ini, siapa lagi tidak kenal seorang birokrasi yang cukup berpengalaman dan dimanapun diletak jadi apa yang diinginkan oleh beliau dalam melaksanakan program pemerintah Provinsi Riau, yaitu adalah Masrul Kasmi. Assalamualaikum Pak Masrul. Waalaikumsalam Tok. Bagaimana? Al-Wasliyah. Al-Wasliyah, Ketua Al-Wasliyah Provinsi Riau. Pokoknya semua organisasi yang ada ni beliau cukup dia mengambil perhatian terhadap partisipasi beliau untuk mengembangkan organisasi keagamaan di Provinsi Riau ini. Di samping itu juga beliau sebagai Ketua Permusi ya. Parmusi di Provinsi Riau ini. Kemudian juga ini kami undang juga mantan Kanwil Agama yang sudah lama nampaknya tak muncul ini. Yaitu Dr. Asari Nur. Assalamualaikum Pak Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pak Asari? Alhamdulillah. Ini nampak semenjak ikut terikat tu ni cahaya muka tu bersinar nampak air. Aku lagi boleh puasa buat cahaya ya. Baik encik-encik, tuan-tuan yang saya muliakan, dengan sangat terbatas pertemuan kita pada hari ini, kita terlebih dulu meminta masukan pemikiran daripada Datuk Taufik Ikram untuk menyampaikan pemikiran bagaimana dari segi pandangan kita ke depan sosok Gubernur Riau ataupun dalam menghadapi pilkada ini, apakah ada upaya kita untuk mengatasi jangan terjadinya money politik, ataupun menganggap bahawa pilkada ini siapa yang banyak wang itulah yang punya peluang. Apakah demikian dalam adat istiadat kita? Silakan Pak Taufik menyampaikannya. Silakan. Kalau dalam pandangan adat kita, itu. jelas bahawa pemilihan pilkada ini tentu masuk kepada kategori adat yang diadatkan. Dengan demikian kita mengikuti satu ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, undang-undang itu pertama kita lihat dulu bahawa di dalam Undang-Undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu jelas disebutkan bahawa Riau ini memiliki salah satu karakteristiknya adalah daerah yang memiliki adat dan budaya Melayu. Nah, dengan demikian itu juga mengarah kepada peneraju daerah ini. Yang kedua, kita juga melihat komitmen kita bersama sejak 25 tahun lalu ingin menjadikan Riau itu sebagai pusat ekonomi dan budaya Melayu dalam masyarakat agamis, dan itu juga dilanjutkan pada penggal yang 20 sampai 4 emas nanti. Nah, dari segi hal ini jelas kita juga belum lagi kalau kita melihat dari ungkapan-ungkapan adat yang mengatakan misalnya jangan beraja-raja di negeri beraja, jangan menjadi penghulu di negeri penghulu. Dalam arti itu jelas arahnya ke mana. Dan kemudian kalau mengenai masalah money politik, jelas itu jangankan dengan moral kita, dengan ketentuan formal saja itu tidak dibenarkan. Oleh kerana itu kita memang harus bersama-sama untuk menjaga jangan sampai hal itu menjadi penyakit di dalam pilkada kita. Saya rasa mungkin dah cukup dulu agak Datuk Wan ya. Cuma sedikit Datuk, ini belum juga selesai Datuk. Ini kan cara berfikir masyarakat kita pada hari ini. Bagaimana merubahnya mindset itu Pak, bahawa yang akan maju itu orang yang punya uang, yang akan jadi gubernur atau jadi bupati itu yang punya uang. Apakah demikian cara begini harus kita kembangkan dan kita harus ambil suatu langkah-langkah penanganannya? Perlu ya. Kita ingin menilai ini kan terhadap yang akan maju ini, kita perlu ada penilaian saya kira. Nah, kalau artinya kita di Lembaga Riau sebagai salah satu kelompok yang katakanlah pressure group, kelompok yang menekan, itu kerjanya memang harus memberi himbauan, harus memberi pencerahan, harus membuat himbauan, harus membuat itu usaha kita itu. Ini usaha kita tidak boleh diam menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Dan ini kemungkinan yang terjadi itu antara lain memang yang seperti Datuk bilang tadi, bahwa politik uang apa selamatnya itu sangat mendominasi dalam pekerjaan kita yang selama inilah gitu. Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini semakin menjadi gitu ya. Segala sesuatu tidak lagi dinilai pada
pada proses tapi pada hasil. Dah hasil itu pada uang, dan kita harus bertanggungjawab sedaya upaya bagaimana menekan kondisi ini gitu. Jadi kalau dengan kita bersama-sama, insya-Allah. Misalnya seperti contoh pada pemilu yang lewat, misalnya pemilu presiden di Riau kan cukup aman. Dan itu saya pikir kerjasama kita semua. Artinya saya melihat, saya mengamati semua kita ini bersatu padu nampaknya bagaimana kita membentengi masyarakat dari berita-berita hoax gitu, membentengi masyarakat. Itu nampaknya masyarakat kita terasa masih bisa kita ajak untuk berbicara pada jalan yang baik. Saya yakin begitu. Ya. Ini masih banyak lagi Pak Datuk. Ya. Sebelum apa tu. Tadi itu Pak mengatasi ya. Sekarang Pak Datuk sebagai ketua lembaga adat Persekutuan Harian, apakah tidak ada kemungkinan ke depan ini, arti 2024 dalam perebutan persaingan pilkada ini, bahawa kita bisa menentukan sosok seorang gubernur yang betul-betul kita harapkan untuk memimpin Riau ini? Ada tak? Apa caranya kita menghadapi itu? Pertama, kita pasti mengadakan musyawarah untuk membahas ini. Sampai sekarang belum kita lakukan. Semaklumlah, tapi dalam seminggu 2 minggu ke depan ini akan kita lakukan sejalan dengan proses sejalan dengan masa pemilihan ini sendiri. Kita musyawarah, kita akan menentukan sikap. Setidak-tidaknya kita menentukan seperti yang telah lalu, kita mengawal itu dengan memberi kriteria. Jadi dengan memberi kriteria itu, kemudian bagaimana mensosialisasikannya ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak bosan-bosannya memberikan himbauan, memberikan pencerahan, apalagi LAM seperti juga organisasi lain memiliki kaki tangan di kabupaten dan kota, dan itu kita yakin masih mampu untuk menggerakkan itu. Ya. Itu. Tapi memang ada yang harus kita lakukan secara terang-terangan juga. Tentu ada hal-hal yang harus kita bicarakan empat mata macam-macam. Artinya kita memang tidak boleh berhenti melihat kondisi yang misalnya katakanlah kita melihat begitu banyak maraknya money politik, tapi kita tidak boleh berhenti dengan menganggap itu sebagai suatu tak bisa kita ubah. Tapi insya-Allah bisa kita ubah. Tapi memang masyarakat memerlukan pendekatan sendiri. Saya yakin itu tuh. Okey Pak Datuk, terima kasih. Ya, luar biasa pandangannya, pemikirannya. Baik, kemudian saya mengarah kepada Pak Indri Suyuti Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah akan memberikan pencerahan lebih banyak kan. Pak Suyuti sebagai Ketua Muhammadiyah Wilayah Riau, apakah cukup menjadi seorang gubernur itu dengan semangatnya, dengan emosionalnya dia menampilkan dirinya? Kadang-kadang saya lihat Pak, yang selama ini tidak muncul itu muncul sekarang Pak Indri. Ya tak? Dia tak pernah selama ini kita lihat kiprahnya ataupun pemikirannya, tapi sekarang muncul itu kan. Jadi seolah-olah musiman. Seperti contoh di Meranti ini, yang selama ini tak pernah kita dengar itu kan, orang itu muncul mau maju gitu. Lain Masrul, kalau Masrul lain soal kan. Sudah biasa maju kan, muncul di sepanjangnya tak ya. Tapi ini contoh itu saya bilang, contoh saya kampung saya kan. Lalu di Provinsi Riau ini Pak Indri, ini agak saya lihat memang coba-coba atau bagaimana. Nah, apakah cukup kita mendengar bahawa seorang calon gubernur itu dia menyampaikan visi misi? Apakah percaya Bapak kira dengan misi dan misi itu? Nah, kalau saya pendapat, saya tidak melihat sekarang gagasan mereka mau maju itu apa. Mereka mau menjadi gubernur, tapi apa gagasan mereka? Ini tak kelihatan Pak Indri. Apakah ke depan ini perlu nak kita bentuk satu forum? Apakah kandidat-kandidat yang akan calon nanti, ya, sebelum ditentukan oleh partai politik, perlu kita adakan suatu konvensi tak kira? Saya dari semua forum masyarakat yang ada, FKPMR, lembaga lembaga adat, ya, organisasi Muhammadiyah, NU, ya, bentuk satu tim untuk melakukan penilaian terhadap kandidat calon itu. Saya ini satu terobosan. Bagaimana pandangan Pak Henry? Oke, baik, terima kasih Tuan dan Bapak-Bapak sekalian yang hadir dalam majelis yang terhormat ini, karena kita bicarakan sesuatu yang sangat penting bagi masa depan negeri kita ini. Oke, pertama sebelum saya masuk kepada substansi yang ditanya oleh Tuan, pertama saya ingin jelaskan dulu
kenapa pentingnya kita membahas dan kenapa kita harus ikut serta di dalam isu-isu politik ini. Di Muhammadiyah ini sejak awal kita sudah sepakati ada namanya konsep Darul Ahdi Wasyahadah. Ya. Bahwa negeri ini, bangsa ini adalah hasil kerja sama dan hasil kesepakatan kita bersama, karena itu mesti kita isi secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu partisipasi itu sangat penting. Tadi ditanya apa yang terjadi, ada orang yang tiba-tiba muncul, sementara kita belum lihat track recordnya, kontribusinya pada masyarakat selama ini belum ada gitu ya. Ini adalah konsekuensi dari demokrasi yang terbuka, di mana setiap orang yang memiliki niat dan gagasan itu boleh tampil untuk memperbaiki atau berkontribusi terhadap negara, terutama pada negeri kita ini. Nah, fenomena muncul ini saya lihat ada dua hal Pak Wan. Pertama dari keterbukaan tadi, yang kedua ya memang kita tidak punya proses kaderisasi kepemimpinan itu yang rapi. Ya begitu dibuka ya siapapun yang terasa oleh dia mau tampil ya tampil. Yang kedua saya lihat ini euforia. Euforia ini orang betul-betul memaknai proses pilkada ini, terutama ini sebagai masa-masa untuk bergembira. Dan ada juga yang saya lihat ini, mohon maaf, ada yang menampilkan foto tapi bukan tujuan untuk menjadi Untuk menjadi calon. Untuk menjadi calon, tapi justru ini memanfaatkan momen untuk hal-hal yang lain gitu. Dan ini kita belum punya perangkat untuk itu. Berbeda dengan beberapa negara maju misalnya, yang mereka yang ingin tampil itu betul-betul terseleksi dari awal. Jadi bukan tiba-tiba dari biasa langsung menjadi calon gubernur gitu. Tapi ada sesuatu pekerjaan, ada kontribusi yang telah mereka buat selama ini. Itu yang disebutkan track record. Dulu pemimpin dulu kalau dalam Islam misalnya, dalam pandangan Muhammadiyah itu juga tidak ada pemimpin karbitan, itu tidak ada. Semua pemimpin itu harus melalui proses yang karena kematangannya luar biasa. Bukan hanya melihat ada niat untuk memperbaiki saja tidak cukup, karena dia punya kematangan dalam mengambil keputusan, dan yang paling penting lagi adalah punya kematangan dalam mengontrol diri mereka supaya proses kekuasaan ini bukan hanya dianggap sebagai aji mumpung atau kesempatan gitu ya. Ini yang paling berbahaya, sehingga nilai ini perlu kita terus terapkan. Nah, terkait dengan bagaimana seleksi ya, undang-undang kita mungkin belum cukup ya untuk menyeleksi ini secara ketat. Nah, kalau konvensi juga kita sepakat, cuma perlu didudukkan siapa yang melakukan konvensi dan dipercaya. Sebab Pak Wan, hari ini kan kita tahu juga ada survei, tapi orang nggak percaya dengan survei. Jangan sampai ada konvensi, orang juga tidak percaya nanti dengan lembaga yang melakukan konvensi. Sebagai jangan-jangan konvensi ini niatnya awalnya adalah baik, tapi justru menjadi media untuk mengangkat seseorang atau mendukung seseorang. Nah, kalau di luar itu konvensi ya betul-betul menyaring anak-anak bangsa, anak-anak jati kita untuk berkontribusi lebih banyak pada aspek-aspek kepemimpinan. Jadi maksudnya Pak Henry, konvensi kita adakan ini dalam rangka kita memberikan masukan kepada partai politik. Dari hasil penilaian para tokoh-tokoh ini. Dan itu kita objektif, arti tidak ada kepentingan kita. Itu yang paling penting. Dengan nilai-nilai yang telah ditentukan oleh tim yang akan menentukan itu. Ya, kalau ini kita lakukan, partai politik harus berpikir juga. Enggak, inilah dukungan daripada masyarakat Riau ini. Jadi saya dalam rangka untuk mengatasi dengan sistem money politik tadi itu. Betul. Dan ini peluang kita, Pak. Akhirnya pagi ini mudah-mudahan dengan berkumpulnya beberapa tokoh dari Ormas, ini adalah awal yang baik bagi kita. Kita susun rumusannya sehingga kita ini insya Allah bisa didengarkan oleh masyarakat, memberikan pencerahan sehingga tadi partai politik bisa mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh. Kemudian poin yang berikutnya terkait dengan money politik, ini memang sesuatu yang perlu dibahas lebih serius. Sebab begini, persoalan money politik bukan hanya persoalan moral seorang calon, tetapi juga keadaan negeri ini yang semakin hari semakin tidak berdaya masyarakat untuk menolak hal seperti itu, terutama persoalan ekonomi. Jadi selagi masyarakat kita ini ekonominya susah, demokrasi itu tidak akan berkualitas. Selagi masyarakat tidak bisa memiliki kebutuhan hidup secara wajar, maka mereka akan rentan untuk dipengaruhi oleh hal yang bersifat pragmatis tadi. Ditambah dengan memang moralitas dan pencerahan yang harus diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat ini. Jadi ini memang persoalan money politik ini ada hal yang unik sekali. Ini menjadi peluang bagi orang yang memiliki modal, tapi menjadi ancaman bagi moralitas publik ke depan ini untuk negara. Kalau saya Pak Henry, yang bermain money politik itu
kandidat ini dia di tingkat di bawah nampak saya. Kalau tingkat di atas, artinya tingkat menengah ke atas ya, itu masih bisa dipahami mereka. Dia tetap menentukan siapa sosok pemimpin itu. Kemarin kan saya juga di UNRI, banyak saran-saran daripada profesor-profesor saya yang layak menjadi gubernur itu begini, yang layak menjadi wali kota Pekanbaru begini. Berarti dia sudah terseleksi dia sendiri. Terseleksi. Ya enggak? Tapi masalah sekarang ini kan di tingkat bawah. Bagaimana menyadari masyarakat di bawah ini? Kan saya Pak Henry, peranan mubalih kita bagaimana nih Pak? Sangat penting Pak. Sangat penting sebetulnya. Sangat penting. Karena memang akhirnya yang menentukan pilihan itu kan adalah rakyat bawah. Iya. Dan kalau kita lihat di Riau, tingkat pendidikan kita rendah, tingkat ekonomi kita masih banyak yang perlu diperbaiki. Ini semuanya lah ancaman-ancaman bagi munculnya pemimpin yang berkualitas gitu. Jadi ya, tapi kita tidak boleh frustasi, tidak boleh pesimis, karena beberapa negara juga berhasil keluar dari situasi seperti ini dan lahir pemimpin yang betul-betul membawa perubahan pada masyarakat mereka. Itu banyak contoh, Pak. Oh, gitu ya. Yang kedua, kita cari pemimpin yang tidak memiliki beban lah. Yang punya beban masa lalu, beban ini, sehingga masyarakat itu merasa terancam. Nah, ini penting, Pak Wan. Jadi perlu betul-betul mencari orang yang ingin memperbaiki tanpa beban-beban yang lain gitu. Beban masa lalu. Masa lalu ya. Artinya tak tersandera ya. Jangan tersandera. Ya. Apalagi hanya menggadaikan kepentingan berapa juta kita apanya? Hampir 7 juta kita ini. Jangan sampai kita menggadaikan ini kepada kelompok-kelompok kecil yang kebetulan memiliki memiliki modal gitu kan, memiliki uang. Dan ini tugas-tugas kita lah sebagai katakanlah yang didahulukan selangkah oleh masyarakat, baik di ormas maupun di lembaga adat maupun di majelis ulama. Ini kerja-kerja kita terus. Artinya kita tidak boleh menyerah, sepragmatis apapun masyarakat ini, kita tidak boleh menyerah dan mesti kita berikan pencerahan terus-menerus. Baik, terima kasih Pak, sementara waktu ya. Kemudian saya mengalih kepada FKPMR, Pak Jupen ya. Begini Pak Jupen Amri, ini sebagai tokoh masyarakat, Forum Pemuka Masyarakat Riau ini kan sangat penting ini, artinya sangat strategis ya. Sebagai tokoh Riau ini mencermati terhadap calon-calon ataupun bakal calon gubernur Riau ke depan ini Pak ya. Apakah cukup dengan pandangan Bapak sekarang tu pasang baliho di mana-mana sekarang tu ya, tanpa kita dengar gagasan-gagasannya apa? Nah, apakah tidak mereka ini terlebih dulu menyampaikan gagasan? Kalau dia ingin maju, saya harus mengungkapkan pendapat gini-gini ini. Riau sekian tahun harus begini, harus perubahan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata tidak sekarang. Jadi hanya beliho-beliho saja. Kemudian permainan money politik tadi itu. Sehingga ada pandangan sekarang itu mereka akan borong partai semuanya. Ini kemarin dahsyat. Karena mereka punya hubungan dengan pusat dan pusat sudah mendukung. Dan di pusat juga ada permainan juga sana. Karena mereka berkepentingan daerah ini gitu. Bagaimana menyikapi hal ini Pak FKPMR kira? Baik. Pertama saya ingin memulai dari konsep tentang ini. Bahwasanya yang dilaksanakan di 2024 Riau itu adalah pilkada di Riau. Pilkada di Riau, Riau itu adalah tanah Melayu. Nanti bukan pilkada itu sama juga pilkada dengan Sumbar, tidak begitu. Pilkada di Riau berarti ada ciri khas Riau. Yang kita cari itu adalah pemimpin Melayu, pemimpin Riau, pemimpin di tanah Melayu. Lalu kemudian kalau dia mencari pemimpin Melayu, maka yang kita inginkan itu adalah pemimpin Melayunya. Nah, pertanyaan sekarang adalah menjadi kewajiban nih Pak Wan. Pemimpin Melayu itu bisa dilihat dalam dua hal. Saya ingin mengatakan tanah Melayu itu mempertegas itu adalah jangan sampai gara-gara secara kuantitas jumlah orang Melayu sudah terkalahkan dengan yang bukan Melayu, akhirnya tanah Melayu tidak lagi dikatakan tanah Melayu. Kemudian jangan sampai juga jumlah mayoritas yang memiliki kekuasaan ekonomi di Riau ini lalu kemudian mengatakan ini bukan lagi tanah Melayu, atau sempat menghilangkan ataupun melupakan ini tanah Melayu gara-gara jumlah secara kuantitas. Ini kan jadi masalah. Artinya kalaupun hari ini kita minoritas dari segi jumlah, baik jumlah orangnya maupun jumlah kekuasaan ekonomi yang dimiliki atau kepemilikan ekonomi yang dimiliki atau segala lain, tetap negeri inilah negeri Melayu. Karena itu negeri ini harus dipimpin oleh orang Melayu. Orang Melayu di sini dalam pandangan kita tentu bisa dua hal. Pertama adalah tentu orang Melayu secara biologis dia orang Melayu. Keturunan Melayu, bermastuati di daerah-daerah wilayah kerajaan Melayu di Provinsi Riau ini.
Kemudian kita juga tidak menafikan atas dasar keterbukaan kita. Secara ideologis dia orang Melayu. Idealnya adalah secara biologis dan ideologis dia adalah orang Melayu. Kalau kemudian dalam demokrasi ini, tentu kita tidak mungkin melarang orang bukan Melayu menjadi pemimpin di tanah Melayu ini. Maka yang kita minta adalah orang itu adalah berideologis Melayu. Boleh dia tidak secara biologis bukan Kalau orang biologis Melayu. Melayu ini maksudnya apa ini? Secara turun-menurun dia memang orang Melayu. Ya kan, orang Melayu. Kalau kita mau definisikan, kita ambil dalam referensi buku Ahmad Dahlan misalnya, siapa yang dikatakan masyarakat Melayu itulah masyarakat yang bertempat tinggal atau bermestuati secara turun-menurun di wilayah bekas kerajaan Melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sebagian Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi. Kalau masuk kita ke luar negeri ada Brunei, ada Malaysia, ada Thailand bagian selatan gitu. Itu adalah daerah Melayu. Sekarang kita misalnya fakta di sini. Kalau kita katakan, kalau orang bertanya pada saya, Cupen orang mana? Saya orang Rokan Hulu, meskipun KTP saya Pekanbaru. Ada orang di Riau ini, kamu orang mana? Dia tidak sebut sebagai orang Riau, meskipun KTP-nya orang Riau. Artinya secara biologis dia lebih tidak mengakui sebagai orang Melayu atau orang Riau di sini. Oke, tapi yang kita minta, kalaupun kemudian datang pemimpin itu bukan dari orang secara biologis Melayu, kita minta secara ideologis dia harus Melayu. Kalau dia secara ideologis dia bukan orang Melayu, bagaimana mungkin dia akan memimpin di tanah Melayu ini? Lagi-lagi kita akan terpuruk. Lagi-lagi Melayu ini secara suatu kearifan lokal tidak akan terangkat di sini. Jadi saya ingin sampaikan secara konsep tentu harus dipahami karena ini pilkada di tanah Melayu. Maka calon pemimpinnya harus pemimpin Melayu. Apakah itu adalah pemimpin secara biologis? Kalau idealnya tentu biologis dan ideologis. Tapi kalau kemudian yang muncul itu kalah pemimpin calon-calon atau bakal calon pemimpin biologis Melayu ini bertarung karena kepemilikan modal sebagaimana dikatakan Pak Henry tadi, kita minta juga orang yang bukan Melayu harus berideologis Melayu di sini. Oleh sebab itu FKPMR sebagai lembaga yang berjuang ingin menegakkan marwah Melayu itu. Dalam pilkada ini tentu ada dua tahap, Pak. Tahap pertama ini kan tahap bagaimana meyakinkan partai politik bahwa bakal calon itu haruslah orang-orang yang berkomitmen terhadap negeri Melayu. Maka saya sepakat. Yang dimunculkan harus sekarang ide, gagasan bagaimana membangun Riau ini. Bukan kemudian yang dimunculkan adalah siapa yang mencocokkan orang. Lalu kemudian dia mengkotak-kotakkan Riau ini menjadi Riau Daratan, Riau Pesisir, yang menjadi kombinasi antara dua ini. Saya kira tidak begitu. Tetapi adalah ide dan gagasan untuk mengatasi persoalan. Bukan kemudian modalnya karena dekat dengan pusat, lalu kemudian seolah dia berhak memimpin Riau ini, atau kalau dia memiliki banyak uang dia memimpin Riau ini tanpa memandang bahwasanya ini adalah tanah Melayu. Jadi poinnya adalah tentu tahap pertama kita harus dorong partai-partai politik harus memperhatikan gagasan-gagasan kemelayuan dalam menentukan pilihan untuk kandidat calon gubernur. Itu. Baru tahap kedua, baru diskusi bagaimana dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini terkait dengan dua hal. Pertama tentu kepada calon yang sudah resmi, yang kedua kepada masyarakat. Kepada calon resmi supaya money politik ini berkaitan money politik selesai, maka hulu dan hilir harus tuntas. Hulunya ada pada calon, hilirnya ada pada masyarakat. Nggak mungkin kita paksa kepada hulu sementara hilir tidak ini. Hulunya tidak main money politik, hilirnya minta uang, Pak Wan. Ya. Jadi artinya hulu hilir harus selesai usulannya. Yang bersalah sekarang di hilir ini yang apa? Hilirnya lebih ganas lagi daripada hulu. Daripada hulunya gitu. Kalau malah dia menawar kan, dikasih 100 minta 150, ini kan lebih parah lagi begitu. Jadi persoalan kita sudah dua sisi, hulu dan hilir. Lagi-lagi wasit terkadang masuk dalam wilayah itu untuk membenarkan ini. Faktanya sekarang, kalau kita mau tanya, tidak ada yang mengatakan pemilu ini tanpa money politik. Tapi anehnya, tak ada orang yang tertangkap money politik. Begitu banyak lembaga pengawas pemilu, kita harus mengkritisi Bawaslu, saya mau katakan itu. Tapi Bawaslu tidak ada menangkap. Iya. Dia terikat dengan secara administratif tidak ada yang melapor. Walaupun dia nampak orang mencuri, dia nggak ada melapor. Nah ini jadi persoalan, jadi akhirnya lembaga pengawas pemilu hanya sebagai pelengkap administrasi demokrasi. Bagi formalitas saja ya? Ya. Kalau dia pelengkap administrasi, pelengkap formalitas dalam melengkapi sebuah persyaratan demokrasi, maka zaman Orde Baru pun juga seperti itu. Sudah ada juga. Ya kalau sudah seperti itu ya apa bedanya kita dengan Orde Baru?
Artinya pengawas pemilu itu hanya secara struktural saja. Secara ya? struktural ada, dianggap ya. ada pengawas, ada. Cukup pertanyaan seperti itu ya, kalau seperti itu saya kira lebih baik pengawas pemilu tidak perlu ada. Perlu masyarakat saja mengawasi. Iya. Baik Pak Jupin, luar biasa pemikiran Bapak. Kemudian ini saya juga ingin minta lagi Pak Jupin, bagaimana kira-kira konsep kita ke depan ini dalam hal menseleksi figur-figur ataupun bakal calon gubernur ini. So gini. Sekarang partai politik ini kan sama ini. Istilah saya sekarang partai politik itu sakit sekarang Pak. Kondisinya sakit. Jadi kata Pak Saiman, sakit arti begini. Karena pandangan mereka itu kepada uang. Enggak. Jadi bukan pada penilaian kepada tokoh ataupun figur yang layak itu, tapi siapa yang punya uang. Ini kira-kira bagaimana pandangan terhadap partai politik ke depan ini supaya merubah corak pikir mereka itu. Salah satu instrumen partai politik yang mereka gunakan untuk merekrut ataupun mencalonkan orang adalah survei. Survei memunculkan nama-nama yang ada di survei, ada di opini, berdasarkan opini publik yang berkembang. Sayangnya kita dari Melayu tidak membicarakan, tidak memunculkan tokoh-tokoh. Kalau ada memunculkan, harusnya kita dari Melayu harus memunculkan tokoh-tokoh yang menurut kita punya ide dan gagasan sebagai orang yang pantas dan patut untuk memimpin Riau. Sehingga nama-nama itulah yang kemudian dibawa oleh tim survei untuk kemudian disurvei. Karena survei pasti akan mengambil nama-nama yang beredar itu berdasarkan opini yang berkembang. Nah, persoalan sekarang adalah opini yang berkembang. Orang tidak menilai ukuran kualitas, Pak, tapi ukuran tas, kepemilikan finansial, yang kemudian itu yang didorong, dimasukkan dalam nama-nama yang ada di survei, dan itu yang disurvei. Akhirnya yang diminta oleh masyarakat itu, mohon maaf misalnya bakwan, yang diketengahkan pisang goreng misalnya gitu. Kalau kita ini yang kemudian dipaksakan kepada masyarakat untuk dalam pemilih. Nah, menurut saya memang seperti ini kita munculkan tidak satu nama tapi sejumlah nama, dan itu adalah orang Melayu, dan kalau bisa meminta secara biologis dan ideologis adalah anak Melayu. Oke, sekarang saya bikin satu ide pemikiran saya tadi kan, sudah kan konvensi kan, perlu kita bentuk tim. Oke, apakah perlu nak kita satu tim melakukan survei? Saya kira perlu survei dalam KPML misalnya melakukan survei, kira-kira siapa calon-calon yang akan kita rekomendasikan nanti. Kalau saya itu lebih apa kira-kira? Bagaimana pandangan awak? Iya, artinya kan kita melakukan survei dalam rangka menghimpun sejumlah kandidat bakal calon yang kemudian bisa kita sorong ke partai-partai politik. Salah satu cara begitu, Pak. Di samping memang karena ada survei itu banyak, tetap nama ini harus muncul di kedai kopi. Sekarang kalau muncul di kedai kopi, siapa yang munculkan? Yang memunculkan nama itu saja. Kita juga tidak mendorong. Nah, mau saya malah dari kita itu justru men-stop dari kader kita karena ukuran kepemilikan finansial. Dan ini bicara pilkada Riau bukan hanya bicara pemilihan gubernur, tapi seluruh kabupaten kota sama. Karena gubernur yang baik pun terpilih kita tidak ada gunanya juga kalau kemudian bupati dan wali kota itu yang memiliki kekuasaan sesungguhnya tidak kita perhatikan. Oke, luar biasa Pak Jupri. Terima kasih dari FKP. Kemudian organisasi kemasyarakatan nih, ini Pak MK, Pak Masrul Kasmi dari Al-Wasliyah. Ya, Pak Masrul sebagai Ketua Al-Wasliyah Provinsi Riau, bagaimana pandangan dakwah kita ke depannya Pak terhadap menyadari masyarakat kita ini? Karena ini berkaitan menyangkut masalah apa juga Pak? Apa namanya? Pemahaman mereka terhadap memilih pemimpin dalam pandang Islam kan sangat jelas itu. Ada beberapa kriteria pemimpin itu harus punya amanah, yang jujur yang patanah, yang betul-betul memiliki kecerdasan dan bisa menjadi panutan dan sebagainya. Ini tak semudah itu untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi gubernur, itu juga bupati. Kira-kira pandangan Bapak sebagai Ketua Al-Wasliyah, apa upaya kita ke depan untuk memberikan pencerahan pada masyarakat, Pak? Silakan. Baik, Tuan yang kami hormati, bahwa memang Al-Wasliyah ini ada gerakan yang fokus untuk mengamalkan ajaran Islam, kemudian bagaimana mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan diridai Allah SWT. Kami juga melihat bahwa dalam sisi ini ada tarbiyah, pendidikan. Memang saya membaca sebuah komentar dari Profesor Azumardi Arzra almarhum
membangun masyarakat sipil, membangun masyarakat madani, civil society. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Jadi kalau bagaimanapun kita melihat hari ini, kalau kondisi rakyat kita, ya saya kebetulan seorang birokrat, itu fungsi pemerintahan itu 3. Membangun, kemudian memberdayakan, kemudian juga melayani. Ini ada satu yang salah di dalam tata kelola pemerintahan, sehingga masyarakat kita masih belum terangkat kesejahteraannya, ekonominya. Di dalam konsep masyarakat madani, madaniyah itu, civil society itu masyarakat sudah pada kondisi yang setara dengan pengambil kebijakan. Mereka tidak akan bisa digoyahkan karena memang ekonomi sudah bagus. Kemudian latar belakang pendidikan mereka sudah cukup baik. Kemudian daya keiman ketakwaan pada Allah SWT. Sehingga konsep-konsep ini akan membawa pemimpin yang berkualitas. Kalau toh mereka juga akan tampil, tak laku, Wawan. Macam mana pun dia menjual, tak akan laku. Mereka akan bertanya, masyarakat akan bertanya, Anda bisa bawa kesejahteraan? Anda bisa bawa kejayaan? Anda bisa bawa kemakmuran? Itu pertanyaannya. Bukan dia akan membawa materi-materi yang nilainya sangat kecil bagi masyarakat. Jadi tugas utama di dalam pemerintahan itu bagaimana upaya memakmurkan masyarakat sipil ini. Sehingga kelas middle class itu berada di posisi yang paling banyak di antara kelas-kelas lain, kelas bawah maupun kelas atas. Sehingga kalau konsep ini dia tidak bisa diganggu lagi. Maka hari ini kita melihat bahwa Riau yang utamanya sudah melakukan pembangunan-pembangunan. Namun masih kita melihat ada ketertinggalan di daerah-daerah. Ya, terutama tadi macam di daerah Meranti, kemiskinan ekstrem, daerah yang tidak terjangkau, pendidikan yang masih belum merata, kemudian juga kualitas kesadaran masyarakat. Jadi ini tugas. Kalau juga ini masih juga belum kita menemukan, ya boleh jadi pemimpin yang tampil itu betul-betul memang belum memiliki kualitas yang terbaik. Ya, saya baru kemarin ke Sumatera Barat, Prof, ya, melihat baliho-baliho itu ada seorang guru besar yang tampil untuk menjadi calon gubernur di sana. Jadi rata-rata guru besar, Pak. Itu kenapa? Karena civil society masyarakat di Sumatera Barat itu bagus gitu. Ekonomi mereka tidak tergoyahkan dengan gangguan-gangguan itu gitu. Godaan-godaan hanya segelintir uang berapa gitu atau fasilitas. Sehingga akan tampil gitu. Dan memang sudah nyata kan. Dulu beberapa guru besar menjadi gubernur gitu. Di Aceh gitu, di Sumatera Barat itu. Ini mungkin kita bukan mengecikkan di Riau, tapi itulah kualitas gitu. Dia cerminan rakyat yang kalau sudah masyarakat. Ini tugas berat pemerintahan hari ini membangun civil society, memperbanyak kelas middle sehingga orang yang hidup berkecukupan, tidak tergantung, dia bisa sudah banyak aktivitas bekerja sehingga pendapatan mereka cukup dan pendidikan mereka memadai, ketakwaan kepada Allah meningkat sehingga tidak mudah digoda gitu, insya Allah dia tidak akan tergoda. Barangkali itu ya. Ya. Berarti mereka punya suatu sikap yang jelas ya, harus dan jati dirinya jati jelas. Diri, nah kalau kita lihat Riau ini kan tak jelas jati dirinya karena mungkin faktor heterogennya, Pak, kemejemukan masyarakat Riau itu membawa pengaruh lah, ya kira. Itu juga karena memang sebetulnya persentase penduduk kan berbeda dengan Sumatera Barat nih. Itu juga, tapi yang paling besar persoalan itu adalah kesejahteraan yang gagal dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus mendorong itu, membuka akses sebanyak-banyak untuk mereka memberikan kesempatan bagi tersedia lapangan kerja, transportasi yang mudah. Ini yang menjadi persoalan-persoalan daerah kita, infrastruktur, sumber investasi kita yang masih perlu ditingkatkan. Jadi berarti diperlukan gubernur yang akan datang inilah ya. Kalau ini kan sudah lewat nih, yang Bapak bilang itu diharapkan supaya masyarakat juga. Ini yang akan datang tentu gubernurnya harus memiliki sikap yang demikian. Ya, konsep-konsep yang dia tawarkan adalah konsep-konsep kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, bagaimana pemberdayaan, kemudian upaya dia membangun link bagi pengembangan ekonomi, sehingga ini bisa dibaca oleh umat. Oh, ini punya kesempatan untuk bisa mengungkit, menjadi daya ungkit bagi kesejahteraan. Seperti kan semua pemerintahan itu tujuannya pada kesejahteraan. Bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dan ini kan ada konsep yang berkelanjutan. Seorang periode gubernur tertentu dan ke depan nanti dilanjutkan lagi. Nah ini masalahnya Pak Masrur. Ini yang Bapak Masrur itu. Ini yang masalah sekarang ini. Jadi mereka mau maju jadi gubernur, tapi hanya sekedar tadi itu visi misi. Tapi gagasan yang konkret itu tidak ada. Benar. Jadi saya ini yang perlu menjadi masalah sekarang. Jadi kita memerlukan figur gubernur yang betul-betul memiliki gagasan yang jelas. Dalam sekian tahun, 5 tahun itu masyarakat Riau akan terjadi perubahan.
Nah, tentu itu yang diharapkan kita Pak ya. Sebab kalau sudah melihat kondisi pada hari ini sangat memprihatinkan sekarang ini. Benar. Karena masyarakat apalagi mohon maaf daerah pesisir kondisinya sudah sangat jauh tertinggal. Sangat ketinggalan. Infrastruktur utamanya. Jadi ini jadi ini yang perlu kita apa ya. Baik, terima kasih Pak Masrur. Kemudian ini Pak Alidin, alhamdulillah Profesor kita, Ketua ISMI, ini kan tugas dia nih untuk mencerdaskan masyarakat kita nih Pak Prof, Pak Alidin. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak terhadap figur gubernur yang akan datang terhadap mencerdaskan masyarakat kita nih, terutama masyarakat Riau ini agamis Pak ya, religius agamis, apalagi pada adat istiadat tuh Pak. Nah, Bapak lihat apa fenomena sekali ini? Adat ditinggalkan orang, agama apalagi kadang-kadang Pak. Bagaimana peranan ISMI ini dalam memberikan suatu upaya memberikan pencerahan ke depan nih Pak. Silakan. Terima kasih. Saya ingin bicara dulu dalam konteks nasional. Karena kita ini kan subsistem dari sebuah sistem yang disebut sistem nasional. Saya baru baca, saya dikirimi oleh kawan suatu data yang membuat saya hampir-hampir menangis membaca data itu. Yang pertama, bahwa ternyata pelaku judi online dan pinjaman online itu di seluruh negara ASEAN, Indonesia nomor 1. Dan kali itu untuk dunia nomor 1. Dan ranknya jauh sekali, tinggi sekali. Yang kedua, tingkat IQ masyarakat Indonesia untuk negara ASEAN nomor 2 dari bawah. Sebenarnya bukan 2 nomor di bawah, sama dengan Timor Leste. Yang terpikir oleh saya, pelaku pinjaman online dan judi online itu, atau ada 2 hal. Yang pertama pemalas, yang kedua bodoh. Dan itu saya masukkan di grup alumni HMI. HMI itu guru alumni yang memang berlatar belakang multidisiplin segala macam, dan itu disikapi oleh mereka. Ternyata itu benar. Karena bodoh, malas tuh karena malas jadi bodoh. Itu 2 itu secara nasional. Nah, tentu itu berdampak kepada seluruh negara di Indonesia, daerah Indonesia, termasuk kita di Riau. Jadi kita tidak bisa bicara Riau ansih tanpa kita melihat peta secara global di Indonesia. Terkait dengan peran ISMI itu tujuannya, ISMI didirikan bukan untuk terjun di dunia politik praktis. Maka ISMI tidak pernah mencalonkan seorang cianu, dan tidak pernah. Tujuan ISMI itu berdiri adalah meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia umumnya, umat Islam khususnya, kualitas hidup, kualitas bekerja atau berkarya, dan kualitas pikir. Nah, terkait dengan yang tadi, orang-orang yang katakanlah maaf bodoh ya, pemalas, itu kan suka mengambil jalan pintas. Online itu adalah jalan pintas itu. Nah, tugas daripada pemimpin ke depan ini, kalau kita pisahkan ke Riau, ini seorang calon gubernur kita ini harus punya visi, wawasan tentang ini, tentang kebodohan ini, dan tentang keterbelakang kemalasan ini. Saya ketika membaca postingan 2 tahun lalu mungkin ya, ada perusahaan di Vietnam, di Kamboja dan Filipina yang merekrut tenaga kerja Indonesia. Dia hanya kasih laptop, gajinya besar, tugasnya hanya 1, menipu orang Indonesia. Kalau itu tugasnya, itu berarti yang punya perusahaan ini, dia melihat orang Indonesia itu bodoh-bodoh. Karena yang mudah ditipu itu adalah orang-orang bodoh. Dan kemudian menyogok orang Indonesia karena orang malas itu paling suka disogok. Nah, calon gubernur ke depan ini punya wawasan di bidang ini dan punya komitmen politik bagaimana membuat Riau tidak masuk ke dalam daerah ini. Saya melihat seperti itu. Nah,
tentu yang tugas utamanya adalah bagaimana yang akan memimpin Riau nanti. Itu seperti kata Dinda tadi, orang yang punya respon sense of belonging tentang Riau, terhadap Riau. Nah, kalau itu sudah ada sense of belongingnya, itu sense of responsibility itu muncul. Jadi jabatan dimaknai oleh calon gubernur itu bukan untuk kepentingan dia, tapi jabatan itu adalah negeri ini menjadikan dirinya untuk mendukung kepentingan Riau. Dia menjadikan dirinya sebagai wahana untuk menyalurkan aspirasi, menyalurkan kepentingan Riau, bukan sebaliknya. Dia yang menjadikan Riau untuk menyalurkan keinginan politiknya. Ini yang harus kita. Nah, tapi bagaimana menciptakan pemimpin seperti ini? Seperti katakan Dinda tadi, sekarang semua sudah diukur dengan materi, dengan uang. Orang-orang yang punya idealisme seperti ini umumnya tidak punya uang. Ini masalah kita. Umumnya tidak punya uang. Nah, sementara yang dimainkan itu adalah uang. Lagi-lagi saya berpikir secara nasional. Disinilah makna pentingnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu. Saya melihat seperti itu. Nah, itu kan tugas DPR pusat nanti. Bagaimana di Riau? Di Riau. Dulu masa Pak Awan, saya berapa kali ikut dalam tim penyusunan RPJM di Riau berapa kali. Saya melihat di situ bahwa bagaimana pemimpin-pemimpin itu jangkauannya ke sana, sehingga tadi mau ndak dia memulai niatnya itu menjadi calon gubernur, memang dia untuk Riau, bukan Riau untuk dia. Untuk dia. Ini Pak Wan. Nah, mudah-mudahan suara kita ini didengar. Didengar. Maka saya juga membuat tulisan. Kalau calon pemimpin itu akan berhutang karena butuh dana, taruhlah tidak punya money politik, tapi ada cost politik. Cost politik itu tidak harus ada. Jangan calon gubernur itu yang punya utang kepada pemilik modal, tapi dia berutang kepada rakyat. Kalau calon pemimpin itu berhutang kepada pemilik modal, dia akan bayar hutang kepada pemilik modal. Tapi kalau dia berhutang kepada rakyat, dia akan bayar hutang kepada rakyat. Nah, untuk itu saya katakan juga Pak Wan, anak itu berasal dari ayah. Seperti apa ayahnya, seperti itu anaknya. Tapi pemimpin itu berasal dari rakyat. Seperti apa rakyat, seperti itu pemimpin. Nah, tugas kita adalah membentuk rakyat supaya tampil pemimpin yang ideal seperti itu. Inilah tugas ICMI antara lain itu. Dan tugas ini tidak ringan. Oleh sebab itu, saya melihat pembicaraan kita hari ini, pembicaraan yang sangat strategis. Kenapa saya katakan demikian? Kita akan punya presiden baru. Yang pertama, yang kedua, kita akan punya gubernur baru, walaupun belum kita pilih. Mudah-mudahan suara kita ini didengar. Untuk itu, rakyat yang kita sadarkan, kita ingatkan, Anda melihat ini bagaimana ke depan itu, bahwa pilihlah pemimpin kalau bisa, kalau rakyat sepakat bagaimana berduyun-duyun mendukung calon pemimpin yang menurut kita ideal, dan dia tidak ingin jadi gubernur. Dia tidak ingin jadi gubernur, tapi rakyatlah yang ingin menjadikan dia menjadi gubernur. Nah, beriur kita bersama-sama mendukung orang itu. Siapa orangnya? Perlu tadi survei tadi. Nah, survei itu, saya melihat survei itu bebas. Jangan dicantumkan nama orang. Misalnya Pak Wan, Abu Bakar, kemudian yang lain-lain nama. Di situ nama orang memilih situ. Silahkan, menurut Anda siapa yang Anda inginkan jadi gubernur Riau berdasarkan kapasitas dan kualitas pribadinya. Saya minta survei seperti itu terbuka, open sekali, biarlah orang yang memilih itu. Nah, artinya itu dari masyarakat sendiri menentukan. Dari masyarakat. Tapi nama-nama orang yang akan apa itu bagaimana menentukan? Masyarakat yang menentukan. Masyarakat akan melihat. Nah, mungkin ada stratified sampling ya. Jadi ada tingkat orang yang terdidik, ada orang yang meninggal. Kalau orang-orang yang
awam mungkin perlu ada nama. Ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah educated, tidak perlu nama. Mereka sudah tahu toh calon-calon tokoh-tokoh. Dari mereka lah ya. Dari mereka lah itu ketampil. Itu yang kita harapkan. Gitu. Jadi dan mungkin apa yang saya katakan ini dianggap terlalu ideal. Dan karena terlalu ideal itu ekstrim. Kondisi masyarakat kita sekarang ekstrim. Kita juga harus bicara ekstrim. Kalau tidak akan bisa. Kita akan hanyut berkepanjangan. Capeknya kita sampai tua, sampai botak kepala membicarakan negeri ini, tidak akan baik-baik karena kita tidak mau bicara ekstrim. Bicaralah yang terbuka. Tidak perlu bicara yang manis-manis. Memang perlu bermanis-manis, tapi yang kulil haqqa walau kana murran itu penting sekali saya kira Pak Wan. Saya kira begitu. Baik Pak Prof, luar biasa Bapak memiliki pandangan dan terobosan baru ini, dan memang betul kata Prof itu memang ini muara ya. Iya. Muaranya ini kan pada masyarakat ini kan. Iya. Hulunya sudah jelas demikian ya, artinya dalam penyarian yang kita lakukan. Tapi kalau muaranya itu nanti orang-orang di hulu tuh di muara itu tidak bersih kan ya, artinya ya akhirnya hasilnya begitu juga kan. Jadi untuk itu kan saya memang tugas berat kita ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan saya minta pada hari ini kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai civil society ya, dari semua elemen ini harus punya sikap perubahan untuk 2024 untuk Gubernur Riau ini. Kita tidak mau lagi terulang membeli kucing dalam karung itu kan, tak jelas ini Pak. Apalagi dengan pandangan sekarang luar biasa Pak, mereka bisa memborong partai nanti ya. Nah kalau melihat kondisi partai politik pada hari ini yang terjadi, bahwa mereka tuh memandang siapa yang punya uang. Jadi betul tuh, jadi harus ada perlawanan dari masyarakat ya. Nah untuk itu kan saya memang ini perlu satu konsep yang jelas ini ya dalam pertemuan kita ini. Sikit Bawan ya, kita coba bicara hati ke hati. Negara ini sekarang milik rakyat atau milik partai? Sekarang jelas partai yang berkuasa sekarang. Partai itu milik siapa? Milik pengurus. Ketua partai. Iya. Ketua partai itu milik siapa? Siapa di belakang ketua partai? Iya, di belakang ada yang ngatur ya. Itu dia. Makanya rakyat tidak akan menemukan kehidupan yang baik kalau kondisi partainya seperti itu. Jadi memang ini harus kita mulai dari sekarang. Kalau tidak, hanyut Pak. Hanyut lagi. Makanya kata-kata orang tua itu bicara berdasarkan membaca alam. Bila tersesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Pangkal jalan bangsa Indonesia ini dua, Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang asli. Orang saya sering dituduh, misalnya putus asa. Itu kembali ke jalan itu namanya mundur Pak Prof. Anda tidak mengerti antara mundur dengan kembali ke jalan. Mundur itu mundur kalah. Tapi kalau kembali ke jalan dengan kesadaran, salah jalan. Kita ini salah jalan ini. Dari mana awal jalan salah? Tengok ke belakang. Di langkah keberapa kita salah jalan? Oh, salah saya di sini. Luruskan jalan kembali. Itu namanya kembali ke pangkal jalan. Dalam agama kembali ke jalan itu namanya tobat. Tobat itu. Nah, oleh sebab itu One Channel ini perlu berperan, kan sudah mengundang kita nih. Kita minta yang menonton video ini nanti itu men-share juga kepada yang lain. Itu namanya kita kolaborasi dakwah. Kolaborasi dakwah, jangan dibaca diam saja. Kalau ini benar, kirim. Kirim. Saatnya kita bicara sekarang terus terang. Ini saat yang tepat. Presiden baru akan berkuasa, gubernur baru akan kepilih dan akan berkuasa lagi. Kalau dikatakan kembali ke pangkal jalan itu mundur, kita harus terus ada dua kemungkinan orang yang mengatakan ini. Yang pertama, dia tidak mengerti sejarah. Yang kedua, orang punya kepentingan. Sudah jelas ada jurang di depan itu. Ayo maju, jangan mundur. Masuk ke jurang itu. Jangan mundur, jangan terus. Itu jurang. Coba lagi. Tahan dulu. Itu. Dan saya potong Pak, ini kan akibat Pak. Jadi akibat juga reformasi yang kemarin itu tidak mempunyai suatu konsep dan pandangan jauh ke depan Pak. Yang kita kesan sekarang para tokoh-tokoh reformis sekarang itu kan sudah kewalahan kan nih.
Walaupun mereka teriak begitu keras kan, tapi dianggap anjing menggonggong, mereka tetap jalan terus kan ya. Bagaimana kita lihat di MK, bagaimana kita lihat dengan. Nah ini kan kalau kita lihat dari sejarah perjuangan terhadap Undang-Undang 45 itu, filosofis daripada Undang-Undang 45 itu kan sesuai dengan akar nilai budaya daerah Riau, musyawarah, kan suro. Nah di suro itulah bisa menentukan menseleksi pemimpin. Tapi ini kan tidak lagi, ini sudah diserahkan kepada masyarakat yang sudah jelas lagi Pak. Jadi kembali pada Undang-Undang 45 ini kan saya Pak memang mempunyai satu perjuangan yang sangat berat Pak sebetulnya ini. Ya karena kita lawan kekuasaan. Kekuasaan ini. Atau orang yang ingin berkuasa lama. Berkuasa lama. Jadi ini. Jadi gini. Reformasi di Eropa kita pelajari. Reformasi kita pelajari. Beda. Reformasi di Eropa pada zaman masa reformasi dulu Enlightenment ya, masa-masa yang bermacam-macam disebut itu karena keinginan untuk mengubah berdasarkan pada kajian. Kalau reformasi kita, kesan saya reformasi kita diawali dengan kebencian, menumbuhkan benci kepada rezim Soeharto misalnya, makanya kita menurutku satu perubahan. Saya termasuk menyesal Pak, saya ikut membawa rombongan demo itu tahun 98 di Unri. Saya yang pidato di atas atap kantor DPR itu. Kenapa? Waktu itu masih muda. Maka jangan diawali dengan kebencian. Makanya ini yang terjadi. Nah sekarang ada yang mengatakan, Pak, kita sekarang kebencian sudah berserak-serak. Bagaimana itu meramunya kembali? Jalannya agama. Tapi dikatakan agama ini sumber kemunduran, mau didiskreditkan. Sedangkan beragama aja sudah seperti ini, apalagi tidak beragama. Cara berpikir yang keliru. Tapi cara berpikir itu dipelihara oleh orang-orang yang sangat tinggi interestnya. Itu ya. Oke. Terima kasih Prof. Atas pemikiran ini perlu suatu perubahan yang sangat mendasar ke depan nih. Oke, nanti kita minta stressing masing-masing nanti sebagai statement kita untuk mengambil satu kesimpulan dalam pertemuan hari ini. Mungkin Pak Asari Nur sebagai orang yang cukup juga di bawah nih untuk mengalami mengalami kondisi masyarakat kita di bawah nih. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Asari ini? Apa terobosan yang harus kita lakukan, Pak? Baik. Jadi saya di zaman Orde Lama banyak terlibat di dalam pemilihan bupati. Rasanya lebih aman zaman-zaman itu. Artinya kita bisa memilih pemimpin yang betul-betul melalui DPRD. Iya, berkualitas. Mungkin itulah yang maksudkan kembali kepada Undang-Undang 45. Sekarang ini kita yang berkuasa itu partai, Pak. Kita lihat dari Riau. Habis laki bini jadi bupati. Habis laki walaupun baru tamat kuliah. Kira-kira untuk masyarakat, untuk pembangunan, kualitasnya kayak apa? Macam monggok-monggok ladu aja. Pentingan itu. Saya mungkin orang banyak mengenal, Pak, silakan, Pak. Ya, banyak mengenal di bidang agama. Tapi saya orang pengusaha. Saya pernah kontraktor, dosen sudah 25 tahun, orang akademisi, pimpinan organisasi sekarang Ikatan Persaudaraan Haji. Nah, pengacara ya juga. Nah, dari manajemen kemampuan kualitas pemimpin kita di Riau ini bisa saya ukur. Dan berapa kali saya satu pesawat dengan orang-orang yang datang dari Jakarta, macamnya di Pertamina sekarang, dulu Cepron gitu. Semua pengusaha itu dari Jakarta. Kita tidak ada satupun pemerintah kita menggerakkan perusahaan untuk menampilkan perusahaan yang bisa menampung anak-anak kita. Dia berpikirnya konsep ekonomi, tapi kalau tidak ada punya perusahaan, itu apa bisa menampilkan? Untuk security aja dari Jakarta. Nah, itu satu gambaran. Saya sekarang juga
di perusahaan terbesar di Asia Tenggara, saya masuk sekarang advisor. Tidak ada kita dengan perguruan tinggi tidak connect dengan perusahaan itu, satu pun tak ada. Dulu saya di Batamindo, 5 angkatan penataran, tak ada satu pun orang Riau yang sana. Ada anak Semia Dumai cuma 2 orang yang bekerja situ. Semuanya anak Bandung, anak apa coba. Kenapa? Kantor pusatnya di Jakarta semua. Artinya pemerintah kita ini tidak menguasai betul bagaimana konstruktif membangun kesetaraan itu dari prinsip manajemen tata kelola keuangan. Saya kemarin waktu Bengkalis, satu kabupaten Bengkalis itu yang punya hand tractor sama dengan satu kecamatan di Sumatera Utara. Artinya industri pertanian di Sumatera Utara itu jauh lebih cepat majunya zaman dulu ketimbang kabupatennya. Satu kabupaten itu hand tractor untuk sawah pertanian itu, nah, itu sama dengan satu kecamatan di Sumatera Utara. Di dalam konsep pertanian saja, peternakan saja, semuanya kita tinggal. Saya kemarin beli beras di Rengat, di batas Rengat antar Tembelahan, apa kampung itu padi itu digiling, tapi bungkusnya Bari Solo, goninya Bari Solo. Saya beli beras di Rohil, bungkusnya Ramos. Nah, sekarang tata kelola. Jadi pandangan Pak Asari sekarang ini kan menyangkut masalah ke depan ini Pak ya. Iya, artinya figur gubernur yang ke depan nanti diperlukan orang-orang yang tadi itu dalam rangka untuk menggali potensi daerah Riau ini dan berkaitan tentang tenaga kerja yang harus oleh anak-anak kita kan itu kan. Ya, contohlah umpamanya Pak ya, saya sekarang di perusahaan terbesar nih. Bagaimana pimpin daerah itu mengkonekkan antara perguruan tinggi dengan perusahaan ini. Itu tidak bisa air liur saja, harus dibangun konstruksi. Dibangun aturan, dibangun perusahaan, dibangun aturan, dibangun perusahaan. Kemudian juga pertanian. Kita harus balik kepada industri pertanian, bukan pertanian biasa-biasa sekarang. Nah, peternakan juga satu Riau ini tidak ada padang gembala, yang betul-betul bisa menjamin ini dinas peternakan betul ada. Coba Riau, misalnya di perusahaan RPP itu sampai 300 ekor sapi setiap korban. Itu mencarinya ke Palembang, mencarinya ke Jambi, mencarinya sekarang ke sudah diupayakan Pak dari. Maka justru itu harus ada satu kemarin saya ingin kesatukan, itu ada padang gembala. Padang gembala ini bisa dibangun oleh Basnas. Nah, oleh Basnas masukkan situ orang fisabilillah, orang miskin yang masuk kelompok-kelompok itu. Ya. Nah, kalau lahan mungkin dari pemerintah daerah. Ya. Dari wawasan itulah yang barangkali pemerintah daerah gitu. Jadi artinya gubernur yang kata punya gagasan ya. Punya gagasan yang jelas. Betul ya. Yang apa? Sayangnya kemarin itu. Coba bayangkan. Habis laki bini jadi bupati. Habis ini itu. Menantu. Besok menantu, besok anak lagi. Nah, maka justru itu barangkali kembali kepada undang-undang agama itu. Contoh persoalan agama. Saya Soluk itu cerita tadi. Di Rohul lah kampung saya. Nah, saya kampung Rohil kampung saya juga. Inhil kampung istri saya pula sekarang ini. Itu. Di Rohul 10 hari. Itu zuhur asar jarang terdengar azan. Saya tanya, ngapa sebab rupanya garimnya petukang azannya pergi mendodos. Berarti manajemen keagamaan, kelembagaan keagamaan saja tidak hidup. Inilah barangkali siapa yang bisa menangani itu dari Basnas. Basnas itu siapa yang punya? Ya, jadi kolaborasi kemampuan berpikir. Satu contoh Pak ya. Dulu pernah 3.000 mobil dan alat berat mau dipakai oleh Caltech. Saya minta salah satu bupati
tolong pemerintah daerah yang mengambil. Lambat-lambat akhirnya perusahaan luar yang dapat. Iya. Coba bayangkan kalau 3.000 nih mobil itu, berapa ribu pegawai orang ke daerah bisa bekerja, berapa SPBU-nya, berapa perbengkelannya, itu perhitungan saya. Artinya potensi luar biasa ya. Iya, jadi saya walaupun tahu orang agama, tapi pemikir saya lain. Iya. Nah, bukan segi baik, bawahnya. Pak Asari cukup cukup memberikan suatu penilaian yang sangat positif. Ke depan harus ada satu perubahan ya. Seorang gubernur, calon gubernur itu mempunyai gagasan yang jelas ya, sehingga sasaran apa yang menjadi sasaran masyarakat kita ke depan untuk mencapai kesejahteraan itu bisa tercapai. Baik, terima kasih Pak Asari. Baik, Encik, tuan-tuan dan bapak sekalian, kita telah mendengar tadi beberapa pemikiran-pemikiran dari kalangan tokoh-tokoh kita ini dalam ke depan dalam menghadapi Pilkada 2024. Jadi tidak semudah apa yang dikatakan bahwa yang penting siapa yang punya uang, itu tak semudah itu yang harus disampaikan, tapi kita tokoh masyarakat punya tanggung jawab ya dalam rangka untuk menentukan sosok orang yang akan diharapkan ke depan untuk membangun Riau yang lebih cerdas, lebih bermartabat, dan tentu membawa suatu perubahan dan kemajuan yang lebih dapat memberikan kesejahteraan masyarakat Riau ini. Jadi tidak hanya sekadar slogan saja atau visi-visi saja. Kerana visi misi itu bisa dibikin ya di atas kertas, tapi bagaimana pemikirannya dan bagaimana gagasannya dalam rangka 5 tahun itu bisa membawa satu perubahan yang maju bagi Riau ke depan. Baik, mungkin terakhir saya minta masing-masing untuk menyampaikan stressing ya dari kesimpulan apa yang Bapak sampaikan tadi untuk menghadapi Pilkada 2024 maupun untuk kabupaten kota juga ya yang harus memberikan pemikirannya. Mungkin nanti dari sekretaris akan mencatat semua. Silakan Pak Hendri Sayuti dulu lah. Kita beri waktu 2 menit lah ya. 2 menit cukup. Tapi sekarang silakan. Oke, baik, terima kasih Tuan dan Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah ini adalah pertemuan awal kita. Kita menemukan beberapa gagasan yang bernas, kerisauan kita untuk keluar dari persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, terutama di negeri kita ini. Saya ingin menutup ini dengan sebuah analisis. Pertama, memang masyarakat yang kita hadapi sekarang ini betul-betul masyarakat yang sudah berubah. Kita katakanlah yang mayoritas masyarakat kita ini kan Gen Z, dengan kalaupun milenial kan sudah gerak nih. Gen Z ini agak lain Pak Wan. Mereka tidak suka pada isu-isu tinggi. Mereka tidak suka pada isu-isu yang abstrak. Seperti apapun kita berikan pencerdasan, mereka lebih bersifat hal-hal yang bersifat praktis. Yang praktis dan konkret. Dan konkret. Maka bukan kita pesimis, tapi artinya gagasan-gagasan tinggi itu akhirnya juga tidak diterima oleh para calon pemilih gitu. Maka saya kira mudah-mudahan kita lahir seorang tokoh atau beberapa orang tokoh yang bisa menjadi penggerak lah terhadap masyarakat ini. Karena memanage masyarakat kekinian itu berbeda dengan cara manajemen masyarakat yang lama. Maka saya ingat dulu Ali bin Abi Thalib mengatakan itu ketika beliau dikritik orang. Kenapa ketika Umar bin Khattab itu ketika Abu Bakar itu memimpin, negeri baik. Ketika Umar bin Khattab memimpin, negeri ini baik. Utsman memimpin, negeri baik. Tapi ketika kau yang memimpin, kata orang pada Ali, negeri ini centang perenang. Ali setuju, tapi Ali berikan akar masalahnya apa, yaitu ketika Abu Bakar memimpin, orang yang dipimpin itu adalah saya. Sementara ketika saya yang memimpin, rakyat yang saya pimpin itu adalah seperti kamu. Nah, artinya kita melihat persoalan kepemimpinan ini harus juga lihat dari dinamika internal masyarakat kita. Nah, masyarakat kita ini saya agak heran juga, mungkin karena pengaruh teknologi, terjadi disrupsi, sehingga ketika kita ajak berpikir itu nggak mau lagi. Dulu Prof. Alaidin ngajak saya berpikir, alhamdulillah saya ikuti pelan-pelan, ya hasilnya begini. Tapi kalau sekarang saya mengajar lagi, saya bawa pola pikir lama itu tuh nggak laku, Pak. Ya. Karena semuanya serba instan. Nah, bagaimanapun ketika kita bertahan dengan ide tinggi, sementara masyarakat bergerak dengan idenya sendiri, maka perlu ada pemimpin yang mampu menggerakkan, melingkan antara ideal ini tapi disederhanakan konsepnya. Sebab apapun visi misi yang ditulis bagi mereka tidak penting.
Yang penting bagi masyarakat itu sekarang adalah bagaimana mereka bisa langsung berdampak. Mereka terdampak pada kebaikan yang diberikan oleh pemimpin. Dan mereka condong kepada konkret yang dirasakan manfaat bagi mereka. Karena persoalan pengangguran sekarang. Mau real kita persoalan pengangguran. Persoalan kepastian masa depan. Kepastian pendidikan yang bisa menjamin masa depan mereka. Ini kan siapa yang bisa menjamin? Nah, kalau ada orang yang bisa membuat hal seperti ini, orang suka. Tapi selagi kita buat visi yang besar, yang saya kira ini menyelamatkan negeri ini jangka panjang, tapi mereka tidak paham. Karena pendidikan kita sangat instan. Maka untuk memperbaikinya kita nggak boleh pesimis, kita mulai dengan membongkar ini semua. Tapi juga calon-calon pemimpin ini juga menyesuaikan lah. Mohon maaf dengan selera kekinian. Kalau enggak, ya lain yang kita rencanakan, lain yang dipilih oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih penekannya. Kemudian si Juven, silakan. Baik, terima kasih Tok Wan dan Bapak sekalian. 2 menit saja Pak, 2 menit. Baik. Mencermati transaksional yang tinggi, ternyata terjadi pergeseran makna pada pilkada itu. Hari ini pilkada itu dimaknai sebagai pertarungan uang atau pertarungan orang atau pertarungan uang. Yang seharusnya pilkada itu didefinisikan sebagai pertarungan ide dan gagasan. Oleh sebab itu memang dakwah ataupun siar ke depan adalah mendorong pertarungan-pertarungan itu pada pertarungan gagasan dan ide. Itu satu. Yang kedua, pilkada itu dimaknai, lagi-lagi dimaknai sebagai sebuah pesta, bukan sebagai sebuah agenda. Karena itu kata Pak Ketua PWM tadi bahwa euforia pilkada itu memang tak bisa dinafikan yang muncul. Karena ini menjadi sebuah pesta, maka yang muncul lagi-lagi adalah transaksional, uang, pesta, huru-hara, dan segala macam. Karena itu juga pilkada harus dipandang bukan sebagai tujuan, tapi sebagai sarana untuk milih pemimpin yang ujung dan akhirnya itu adalah bagaimana kepemimpinan yang terpilih itu bisa mensejahterakan masyarakat Riau. Jadi kami ingin menyampaikan 2 poin itu saja. Kita ingin mendorong adalah pertarungan ide dan gagasan, dan kita ingin mendorong bahwasanya ini adalah agenda biasa. Karena ini menjadi agenda, maka ini bukan menjadi tujuan, dan kita harus memastikan bahwasanya kita bukan memilih semata orang, tapi akan memilih orang apa yang akan dilakukan oleh orang yang dipilih tersebut. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak Masrul. Baik Tuan, jadi tadi saya sampaikan untuk membangun masyarakat itu memperbanyak kondisi masyarakat kelas menengah, middle class. Yang ini memang perlu kita lakukan dengan konsep-konsep pembangunan ya. Kami juga sebagai birokrat tentunya kan harapkan bisa juga mengungkit kesejahteraan itu lebih baik. Tapi kisah burung but-but ini dalam kisah Nabi Musa ini bisa kita jadikan rujukan bahwa ternyata sedikit yang kita buat. Burung but-but itu dia mencoba memadamkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar gitu kan. Itu sedikit yang dia buat tuh bisa bermakna. Jadi hari ini mungkin kita memperbanyak konsep itu dengan masyarakat, ya siapapun yang ada kita jumpai, bahwa mereka akan mulai belajar untuk kritis, mempertanyakan, kemudian membangun masyarakat middle itu dengan membentuk komunitas, diskusi-diskusi, sehingga mudah-mudahan ini akan ada perubahan. Ya, walaupun perubahan itu sebuah keniscayaan, ya, sesuatu yang utopis, tapi yakin suatu masa itu akan tercapai, pasti. Oke, terima kasih Pak Masrul. Baik, Pak Prof. Alidin. Saya melihat Pak Wan, bagaimanapun perubahan zaman dan masa itu, yang namanya keadilan tetap. Yang namanya kezaliman tetap, bagaimanapun perubahannya masa, cuma performannya yang berbeda. Maka saya berkesimpulan, bagaimanapun bentuk masyarakat itu, pemimpin itu hanya 2 saja, pemimpin baik, pemimpin buruk. Pemimpin baik itu pemimpin yang mengeluarkan rakyatnya dari 3K. Kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan. Pemimpin buruk itu membiarkan rakyatnya 3K. Dibiarkan dari itu 3K itu. Maka tugas utama pemimpin itu adalah disebut dengan leader is the cultural builder. Dia pembentuk peradaban, pembentuk budaya. Jadi dia akan mempengaruhi. Nah sekarang anak-anak Gen Z maunya serba-serba begini, bisa tidak pemimpin itu dengan memainkan generasi yang serba-serba instan ini, dia tetap bisa membentuk peradaban yang baik. Itulah tugas pemimpin. Maka saya melihat, apakah presiden, apakah gubernur di Indonesia yang akan datang ini tugasnya sangat-sangat amat berat. Pertanyaannya, siap nggak pemimpin kita untuk menghadapi itu? Makanya kata Agus Salim, memimpin itu menderita,
Masya Allah. Ya. Kalau tidak mampu menderita, jangan jadi pemimpin. Tetapi ada 2 orang calon gubernur kita dulu yang sudah jadi gubernur datang ke rumah, ya diskusi lah apa nasihat kepada saya. Nasihat saya 2 saja. Pemimpin itu surganya paling tinggi, nerakanya paling dalam. Itu beratnya. Jadi siaplah untuk itu. Sekarang saya tidak siap menderita, jangan jadi pemimpin. Apalagi menghadapi generasi yang katakan oleh Ketua PWN tadi, generasi Z ini memang sudah seperti ini, mau serba-serba. Apakah pemimpin akan membentuk generasi yang mau serba-serba ini menjadi pemikir atau mengikuti dia? Kalau mengikuti dia, hanyutlah negeri ini. Karena anak-anak muda itu pikirnya orang muda dengan tua itu harus sejalan. Orang tua kelebihannya pengalaman, anak muda semangat. Jadi yang terbaik itu ada pemimpin. Katanya the old head on young shoulders. Kepala tua tapi baunya muda. Itu yang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini perlu nanti saya kesimpulan dari pandangan Bapak bahwa kita perlu membangun peradaban ya. Nanti gubernur yang akan datang bisa membawa satu perubahan peradaban baru untuk Riau ya. Mungkin terakhir Pak ada kira 2 menit atau 1 menit? Saya 2 saja. Yang pertama, persoalan yang harus kita benahi adalah pemikiran partai politik. Belum panggil ketua-ketuanya di Riau ini, bahwa kami maunya orang-orang seperti ini. Mungkin siapalah, mungkin lembaga adat atau organisasi Islam, itu pertama. Yang kedua, perlu juga kita berdiskusi dengan lembaga-lembaga dakwah bahwa persoalan masyarakat sekarang di masalah keagamaan, masalah politik begini. Jadi khutbah itu adalah kritik sosial, tapi di pengajian adalah berfoto pengajian. Orang tidak mau masuk wilayah itu. Sebenarnya khutbah itu ada kritik sosial. Pada hari ini judi banyak, pada hari ini orang mau juga disogok, itu kan masalah sosial. Jadi ada harus disampaikan. Harus ada lembaga-lembaga dakwah yang kita panggil supaya membangun mental masyarakat itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Barangkali itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Azhari. Jadi kembali kepada memberikan pemahaman dan pencerahan pada masyarakat, baik berkaitan tadi dalam ceramah maupun dalam khutbah ya, sehingga masyarakat sudah menyadari apalagi perbuatan-perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Baik, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Pilkada 2024 harus ada satu perubahan sikap kita. Kita tidak bisa hanya menyerahkan seorang calon gubernur itu ditentukan oleh partai politik, tetapi harus terlebih dulu mendapat pengakuan daripada tokoh-tokoh masyarakat di Provinsi Riau ini, terutama civil society, apakah dari lembaga adat, apakah dari organisasi Islam, dan kemudian dari HMI, kemudian dari forum pemuka masyarakat, harus dilibatkan dalam menentukan figur gubernur Riau yang akan datang. Tidak bisa semata-mata ditentukan oleh partai politik. Tapi yang penting partai politik harus menyerap aspirasi daripada tokoh-tokoh masyarakat ini. Oleh kerana itu ke depan, mungkin tidak beberapa hari lagi ya, dalam menghadapi pilkada ini, tak beberapa bulan lagi ya, kita mengadakan ini, perlu forum ini akan membentuk satu forum konvensi ya, artinya mengundang semua kandidat calon nanti yang akan didukung oleh partai politik dan akan dihadiri oleh tokoh-tokoh kita nanti, akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menyampaikan pandangan-pandangan apa yang telah kita rangkum pada hari ini, sehingga seorang calon gubernur itu betul-betul membawa satu perubahan dan peradaban baru untuk Riau ke depan. Yang penting bagaimana masyarakat cerdas, masyarakat sejahtera, masyarakat tidak terbelakang lagi, dan ini perlu digagaskan oleh gubernur baru yang akan datang. Terima kasih encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan awal dan akan ditindaklanjuti dengan membentuk satu tim ya, khusus ya. Kita minta dari LAM, dari FKPMR ya, bagaimana memformulasi daripada kesimpulan kita ini untuk membentuk tim konvensi tadi itu, sehingga calon-calon gubernur yang akan maju itu kita harus minta pada mereka untuk menyampaikan gagasan-gagasan mereka Riau ke depan. Apa yang telah kita sampaikan tadi, semua ramuan itu ya, sesuai ya. Demikianlah encik-encik, tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih banyak atas penyampaian daripada tokoh-tokoh kita
Mudah-mudahan ini merupakan sumbangsih kita dalam rangka berpartisipasi ya untuk mensukseskan Pilkada Riau 2024. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.